о проведении специальной военной операции. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt. Більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилась. Jagat maya digemparkan dengan berbagai pemberitaan mengenai naiknya eskalasi konflik di perbatasan Rusia dan Ukraina beberapa hari belakangan ini. Tagar-tagar semacam Rusia, Ukraina, Putin, Amerika Serikat, NATO, hingga World War III bertebaran luas mengisi trending topics di berbagai platform media sosial. Fenomena ini diakibatkan oleh ketegangan yang terjadi antara dua negara bertetangga di Eropa, Rusia dan Ukraina. Hubungan cinta dan benci di antara keduanya telah mengisi dinamika geopolitik selama beberapa tahun terakhir. Sejak akhir tahun 2021, pihak Ukraina melaporkan adanya mobilisasi militer yang dilakukan pihak Rusia dengan mengerahkan 100.000 tentaranya di perbatasan dua negara tersebut. Pengerahan tentara ini ditanggapi sangat serius oleh negara-negara sekitarnya. Barat sangat mewaspadai potensi terjadinya invasi yang akan dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Akibatnya, ketegangan semakin melebar hingga melibatkan Amerika Serikat bersama sekutunya, NATO. Belum lama ini juga, Presiden Putin membuat sebuah pernyataan yang membuat suasana makin memanas. Didukung penuh oleh seluruh anggota parlemennya, ia menginstruksikan operasi militer di Ukraina. Putin mengklaim bahwa ia melakukan ini sebagai bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Luhansk dan Donetsk. Hingga kini, Rusia telah mencoba menempati beberapa wilayah di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Korban jiwa dan kepanikan kembali terjadi. Lantas, bagaimanakah konflik ini bisa tercipta dan berkembang hingga saat ini? Dan apakah aksi yang dilakukan oleh Putin dapat memicu perang dunia untuk ketiga kalinya dengan skala yang lebih besar dan lebih mengerikan? Konflik Rusia-Ukraina sebenarnya sudah ada sejak zaman Tsar Rusia, berlanjut di era revolusi Bolshevik, bahkan ketika Uni Soviet tumbang, dan Ukraina mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991. Api permusuhan malah semakin berkobar. Puncaknya adalah pada tahun 2004 ketika masyarakat Ukraina melakukan gelombang demokrasi besar-besaran yang banyak menelan korban. Tujuannya hanya satu, mereka ingin lepas dari bayang-bayang Rusia dan berdiri sebagai negara yang berdaulat bersama dengan negara-negara Eropa lainnya. Gerakan ini yang dikenal sebagai Revolusi Orange mengantarkan seseorang yang bernama Viktor Yushchenko menjadi presiden Ukraina yang baru. Merespon hal tersebut, Rusia tentu merasa tak senang karena kepentingannya di Ukraina akan semakin sulit. Segala cara Rusia lakukan agar Ukraina tak terpengaruh dengan negara Eropa yang tergabung ke dalam NATO. Usaha Rusia membuahkan hasil manis pada tahun 2010 saat Viktor Yanukovych yang memiliki reputasi dan kedekatan dengan Rusia berhasil naik menggantikan presiden sebelumnya. Karena Viktor Yanukovych adalah seorang tokoh yang sangat nempel dengan Rusia, ia pun menolak untuk bekerjasama dengan Uni Eropa dengan menolak menandatangani European Association Agreement di bulan November 2013. Keputusan Yanukovych mengundang amarah dari masyarakat Ukraina, dan untuk kedua kalinya, masyarakat Ukraina melakukan aksi demonstrasi menentang Yanukovych, juga menuntut Ukraina untuk segera berintegrasi dengan Uni Eropa. Gerakan demonstrasi yang dikenal sebagai Euromaidan ini berhasil menjatuhkan Yanukovych dan membentuk pemerintahan sementara. Keberhasilan demokrasi ini mengundang perhatian dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mengakui pemerintahan sementara tersebut. Meskipun rakyat Ukraina berhasil melengsarkan Yanukovych, warga Ukraina pro-Rusia yang sebagian besar tinggal di Ukraina Timur memberontak. Setelah Yanukovych jatuh, Rusia bereaksi dalam krisis internal Ukraina. Rusia ikut mengintervensi Ukraina. Rusia ingin Ukraina tetap berada dalam pelukannya. Sebisa mungkin Ukraina jangan sampai bergabung dengan Uni Eropa. Akhir Februari hingga Maret 2014, Rusia
menganeksasi Crimea yang semula merupakan bagian dari Ukraina. PBB bereaksi dengan menolak aneksasi dan protes integrasi Crimea ke Rusia melalui resolusi 68-262. Setelah itu, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia akibat aksinya terhadap Ukraina. Dalam kurun waktu hampir 8 tahun ini, pemerintah Ukraina terus memerangi separatis yang di-backup oleh Rusia di kawasan Donbas. Beberapa cara untuk meredakan konflik seperti perjanjian Minsk I pada September 2014 dan Minsk II pada Februari 2015 belum bisa menghentikan konflik ini. Krisis pun semakin memuncak ketika Ukraina berencana ingin bergabung dengan NATO. Rusia khawatir jika Ukraina resmi bergabung dengan NATO, di kemudian hari justru akan membahayakan keamanan nasionalnya. Putin pun meminta Barat untuk tidak memasukkan Ukraina sebagai anggota tetap NATO dan melarang NATO mendirikan pangkalan militer di Ukraina dan negara-negara ex-Soviet lainnya. Hal di atas merupakan salah satu alasan mengapa Ukraina dan Rusia terus-menerus memiliki konflik. Di sisi Ukraina, mereka sangat ingin bergabung bersama NATO. Mereka merasa keputusan itu akan banyak membantu Ukraina mendapatkan keuntungan di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, serta keamanan negara mereka. Hal tak senada dirasakan oleh pihak Rusia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rusia memandang NATO sebagai musuh, begitupun sebaliknya. Imbas dari perang dingin yang berlangsung selama beberapa dekade belum juga hilang di antara Rusia dan dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Selain memiliki keterikatan historis di antara negara-negara Slavia, Rusia juga memandang Ukraina sebagai buffer zone untuk menahan gempuran pengaruh dan ancaman keamanan dari negara-negara barat. Maka dari itu, Putin tak main-main ketika ia meminta NATO agar tak memasukkan Ukraina sebagai anggotanya. Sementara di sisi lain, NATO juga memiliki sikap terbuka terhadap siapapun yang ingin menjadi anggotanya. Karena perbedaan pandangan yang terus meruncing inilah, bukan tak mungkin konflik ini akan semakin melebar. Beberapa negara seperti Amerika, United Kingdom, dan negara-negara sekutunya telah memberikan pernyataan sikap terhadap tindakan Putin. Bila tak diselesaikan dengan hati-hati, bukan tak mungkin kejadian ini akan menjadi gerbang kehancuran baru bagi perdamaian umat manusia.